ongoing thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Kiliani, NPM 172151024, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya susun, yaitu makalah mengenai kemampuan koneksi matematis ditinjau dari kecerdasan linguistik siswa. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu dari tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, di sini mengapa saya memilih judul kemampuan koneksi matematis ditinjau dari kecerdasan linguistik siswa? Karena di sini NCTM pada tahun 2000 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran itu guru harus memperhatikan 5 kemampuan matematis, di antaranya yaitu kemampuan koneksi matematis. Selain aspek kognitif siswa, ada juga aspek afektifnya, di antaranya yaitu kecerdasan. Nah, sebenarnya kecerdasan ini sering diukur oleh seseorang karena berpengaruh pada diri siswa itu sendiri. Kecerdasan itu sebenarnya ada banyak. Di sini saya mengambil mengenai kecerdasan linguistik siswa. Nah, jadi pada makalah ini saya akan menjelaskan bagaimana kemampuan koneksi matematis jika ditinjau dari kecerdasan linguistik siswa. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kemampuan koneksi matematis. Di sini saya mengambil 3 ahli. Yang pertama dari Sumarmo pada tahun 2010. Beliau menjelaskan bahwa pengertian kemampuan koneksi matematis itu adalah keterkaitan secara internal dan eksternal. Keterkaitan secara internal adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri. Sedangkan keterkaitan secara eksternal yaitu keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan-kegiatannya meliputi mencari hubungan, prosedur, memahami hubungan antar topik-topik matematika, lalu menggunakan matematika dalam bidang studi atau pelajaran lain, atau dalam kehidupan sehari-hari, mencari koneksi yang prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, dan menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik dengan topik yang lain. Itu menurut Sumarmo pada tahun 2010. Sekarang yang kedua menurut Coxford pada tahun 1995 menjelaskan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan yang menghubungkan pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedural. Kemampuan menggunakan matematika pada topik lain atau other curriculum areas, kemampuan menggunakan matematika pada aktivitas kehidupan, kemampuan melihat matematika sebagai satu kesatuan yang interintegritas, menerapkan kemampuan berpikir matematik dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis, kemampuan mengetahui koneksi di antara topik-topik dalam matematika, dan kemampuan mengenal berbagai representasi untuk sebuah konsep yang sama. Lalu di sini ada juga pendapat dari NCTM pada tahun 2000 menjelaskan bahwa pengertian koneksi matematis itu adalah kemampuan siswa untuk mengaitkan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari dengan materi pelajaran atau keterkaitan konteks eksternal, dan mengaitkan antar konsep dalam matematika itu sendiri atau keterkaitan secara internal. Hal tersebut timbul karena ilmu matematika tidak terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah. Namun matematika merupakan satu kesatuan. Selain itu, matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu selain ilmu matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, dan yang memandang matematika sebagai suatu bagian yang terintegritas daripada sebagai sekumpulan topik, serta mengakui adanya relevansi dan aplikasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi itu adalah pendapat dari para ahli. Nah, setelah itu saya mengambil kesimpulan bahwa kemampuan koneksi matematis itu adalah kemampuan untuk dapat mengaitkan peristiwa baik secara internal atau berhubungan dengan matematika itu sendiri maupun secara eksternal, atau keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari.
atau pada bidang lain. Keterkaitan dalam konteks eksternal maupun internal itu membuat pelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dapat melihat masalah yang nyata dalam pembelajaran serta mampu menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan konsep matematis bilangnya sebagai satu kesatuan. Apabila siswa mampu mengaitkan ide-ide matematika, maka koneksi matematikanya akan semakin dalam dan bertahan lama karena mereka mampu melihat keterkaitan antara topik dan matematika dengan konteks lain matematika dalam kehidupan sehari-hari. Begitu untuk pengertian kemampuan koneksi matematis. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator kemampuan koneksi matematis. Sini NCTM pada tahun 1989 menjelaskan bahwa ada 3 aspek koneksi matematis, yaitu aspek antar topik matematika, terus dengan disiplin ilmu lain, dan dengan dunia nyata atau koneksi dengan kehidupan sehari-hari. NCTM juga menjelaskan bahwa program pembelajaran di sekolah itu harus yang pertama mengenal dan menggunakan koneksi antar ide-ide gagasan matematika, yang kedua memahami bagaimana keterkaitan atau koneksi ide-ide dalam matematika, lalu yang ketiga mengenali dan menawarkan matematika dalam konteks-konteks permasalahan di luar matematika. Sedangkan menurut IHAD pada tahun 2008 menjelaskan bahwa koneksi matematik itu merupakan kegiatan meliputi mencari hubungan antara berbagai representasi konsep, prosedur, memahami hubungan antar topik matematika, menggunakan matematika dalam bidang lain atau kehidupan sehari-hari, terus ada memahami representasi ekuivalen konsep yang sama, mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi ekuivalen, dan menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Dari dua pendapat tersebut diperoleh bahwa indikator koneksi matematis itu ada 4, yaitu aspek koneksi antar konsep matematika, aspek koneksi antar topik matematika, aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan aspek koneksi dengan dunia nyata siswa atau dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan memahami hubungan antar konsep matematika? Memahami hubungan antar konsep matematika itu, kita tahu bahwa matematika merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari satu konsep ke konsep lain. Jadi tanpa koneksi matematika, siswa itu harus belajar mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah. Pengoneksian antar ide matematika diajarkan secara eksplisit oleh guru, tidak membuat siswa memahaminya secara bermakna. Dan karena itu siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adapun contohnya seperti pada materi trigonometri, di dalamnya ada beberapa konsep, misalkan ada perbandingan trigonometri, aturan sinus, aturan kosinus, jumlah dan selisih dua sudut, identitas trigonometri, dan lain-lain. Semua itu merupakan contoh konsep yang dapat dikaitkan satu sama lain. Sekarang yang kedua, penjelasan mengenai memahami hubungan antar topik matematika. Jadi bukan hanya konsep saja yang dapat dikaitkan, tetapi topik matematika dalam matematika pun dapat dikaitkan. Misalnya topik trigonometri dengan topik lain ada dari Pythagoras, ada lingkaran, ada kalkulus, ada persamaan kuadrat, dan lain-lain. Terus yang ketiga, memahami dan mampu menggunakan matematika dalam bidang ilmu lain. Nah, di sini karena matematika merupakan ratu dari ilmu pengetahuan, semua bidang keilmuan pasti berkaitan dengan matematika. Maka dari itu koneksi hadir untuk menghubungkan matematika ke dalam bidang ilmu lain. Lalu yang terakhir yaitu memahami dan mampu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini karena matematika itu tidak hanya sekadar angka-angka yang diterapkan dalam rumus saja, tetapi matematika itu dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu pembelajaran matematika di kelas harus dapat mengaitkan materi matematika ke dalam kehidupan sehari-hari agar siswa itu sendiri dapat memahami kegunaan matematika yang sebenarnya. Setelah kemampuan koneksi matematis, jadi saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan linguistik. Sekarang yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kecerdasan linguistik. Sebenarnya ada banyak pendapat lain. Di sini saya mengambil 3 pendapat, yaitu menurut
Gardner pada tahun 2013, kecerdasan linguistik siswa itu adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata dengan efektif baik tulisan maupun tertulis. Kecerdasan linguistik meliputi kemampuan memanipulasi tata bahasa atau struktur bahasa, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dan dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Penggunaan bahasa antara lain mencakup retorika, mnemonik, eksplanasi, dan meta bahasa. Mahasiswa yang memiliki kecerdasan linguistik cenderung baik dalam mata kuliah yang berkaitan dengan kebahasaan. Lalu di sini menurut Kosasih menjelaskan bahwa kecerdasan linguistik siswa itu adalah kemampuan menggunakan kata-kata atau bahasa secara efektif baik untuk mempengaruhi maupun memanipulasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan linguistik itu bermanfaat untuk berbicara, mendengarkan, membaca, menulis. Kecerdasan ini juga membantu mensukseskan karir di bidang pemasaran dan politik. Contohnya, jika suka menulis karir di rumah, sedang menulis cerita hayal, lelucon, dan cerpen, menikmati membaca buku, dan lain-lain. Sekarang di sini ada pengertian kecerdasan linguistik menurut Maylin pada tahun 2003 menjelaskan bahwa kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan secara kompeten melalui kata-kata seperti berbicara, membaca, dan menulis, dan menafsirkan. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para orator, negosiator, dan lain-lain. Gitu. Nah, dari 3 pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata serta menyusun pikiran dengan jelas dan efektif baik secara lisan maupun tertulis untuk mempengaruhi maupun memanipulasi seseorang. Kemampuan memanipulasi meliputi tata bahasa atau struktur bahasa, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna kata, dan dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Kecerdasan ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara kompeten melalui berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, dan menafsirkan. Kecerdasan linguistik bukan hanya untuk keterampilan berkomunikasi saja, melainkan penting juga untuk mengungkapkan pikiran, keinginan, dan pendapat seseorang. Kecerdasan ini juga membantu mensukseskan karir dalam berbagai bidang. Lalu di sini ada Prasetyo dan Andriani pada tahun 2009 menjelaskan bahwa seseorang mampu melakukan hal sebagai berikut dengan kecerdasan linguistik, diantaranya menghafal dan mengingat nama, terus mempelajari bahasa asing, memahami informasi dan petunjuk instruksi, memiliki kepekaan terhadap arti kata, menyampaikan pesan lisan, dan lain sebagainya. Ada juga menurut Yunandis kriteria kecerdasan linguistik, diantaranya menikmati kata-kata, misalnya kata-kata yang sulit diucapkan, terus senang membaca apa saja, mengekspresikan sesuatu dengan mudah melalui ucapan atau tulisan, senang permainan kata, terus suka berbicara jika ada masalah, sebelum menulis berbicara dan mendengar atau melihat kata-kata, terus mengingat benda, dan suka berkata lucu atau bercerita. Terus menurut Yunandis. Nah, dari sini diperoleh bahwa indikator kecerdasan linguistik itu menurut Gardner ada 4. Yang pertama retorika, mnemonik, eksplanasi, dan meta bahasa. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Ada yang namanya retorika. Retorika itu adalah penggunaan atau keterampilan berbahasa secara efektif. Keterampilan berbahasa yang dimaksud terdiri di atas 4 aspek, yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Itu menurut Nur Hayati tahun 2008. Di sini ada contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk indikator retorika. Misalnya, apakah Anda dapat dengan mudah mengajak orang lain untuk melakukan hal yang diinginkan? Lalu ada, apakah Anda dapat dengan mudah melakukan negosiasi dengan orang lain? Apakah Anda
menyukai debat di dalam kelas? Itu pertanyaan itu semua adalah contoh dalam hal indikator kecerdasan linguistik mengenai retorika. Sekarang yang kedua itu mnemonik. Mnemonik itu adalah suatu sifat yang mengenai atau berkaitan dengan memori atau ingatan. Dan mnemonik juga dapat diartikan sebagai penggunaan atau keterampilan bahasa untuk mengingat sesuatu. Jadi contoh pertanyaannya itu seperti apakah saya dapat mengingat nama atau waktu dengan mudah, terutama saat pembelajaran matematika. Terus apakah dapat memahami informasi dan petunjuk yang baru didengar, apakah dapat dengan mudah mengurutkan kata yang baru didengar, dan lain-lain. Sekarang lanjut indikator yang ketiga, yaitu eksplanasi. Eksplanasi itu adalah penggunaan atau keterampilan berbahasa untuk memberikan informasi. Jadi contoh pertanyaannya itu seperti apakah Anda dapat dengan mudah menyampaikan hasil pekerjaan matematika di depan kelas, misalnya seperti itu, dan lain-lain. Sekarang indikator yang keempat yaitu adalah metabahasa. Metabahasa itu adalah penggunaan atau keterampilan bahasa untuk membahas bahasa itu sendiri. Jadi contoh pertanyaannya itu adalah apakah Anda lebih menyukai pelajaran sosial seperti Indo, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sejarah daripada matematika? Apakah Anda dapat belajar matematika melalui penglihatan dengan mudah, dan lain-lain. Nah, setelah mendalami mengenai apa itu kemampuan koneksi matematis dan apa itu kecerdasan linguistik siswa, sekarang saya akan mengaitkan dua hal tersebut. Nah, di sini dikatakan dalam makalah yang saya buat, dikatakan bahwa Armstrong pada tahun 2002 menjelaskan bahwa kecerdasan linguistik itu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Siswa yang memiliki kecerdasan linguistik cenderung baik dalam mata kuliah yang berkaitan dengan kebahasaan. Terus juga Sumiati menyatakan bahwa matematika ada serangkaian makna yang dilambangkan oleh bahasa pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang matematika bersifat artisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Begitu pentingnya bahasa matematika sehingga bahasa matematika merupakan bagian dari bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan kehidupan sehari-hari membutuhkan suatu penyelesaian dengan cara memahami terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi dan membutuhkan kemampuan bahasa yang baik. Hal ini berhubungan dengan kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini tidak hanya untuk keterampilan berkomunikasi saja, akan tetapi dibutuhkan untuk mengungkapkan pikiran, keinginan, dan pendapat seseorang. Ada juga menurut Gardner pada tahun 2013, kecerdasan linguistik itu yang tinggi akan menjadikan seseorang mudah mengulas terkait kebahasaan dan biasanya pandai berbicara, menulis, dan lain-lain, serta mudah memahami kata-kata yang baik. Nah, kata-kata ini dibutuhkan dalam menerjemahkan masalah sehari-hari yang ditemukan berkaitan dengan konsep matematika. Konsep matematika itu juga membutuhkan kemampuan koneksi matematis untuk menentukan solusi penyelesaian. Indikator kecerdasan linguistik itu yang tadi telah disebutkan sangat dibutuhkan dalam kemampuan koneksi matematis. Lalu kecerdasan linguistik dibutuhkan untuk memahami dan menganalisis secara tepat dalam menyelesaikan soal matematika, terutama dalam soal open-ended. Pada soal open-ended, siswa dapat menyelesaikan berbagai alternatif jawaban beserta langkah-langkahnya yang berbeda, namun menggunakan definisi, aksioma, dan teorema yang benar sesuai pemahaman siswa sehingga menampung ide-ide kritis. Seperti itu, dengan adanya kecerdasan linguistik, siswa diharapkan mampu menghafal, mengingat, memahami informasi, memiliki kepekaan terhadap kata dan urutannya, menyampaikan suatu pesan lisan secara efektif dalam memainkan kemampuan koneksi matematis dalam menyelesaikan soal matematika. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhyiddin Syah bahwa penyelesaian masalah matematika juga diperlukan pemikiran yang sistematis, logis, dan teliti khususnya dalam masalah matematika.
Di samping itu, untuk dapat menyelesaikan masalah matematika diperlukan kemampuan kognisi matematis untuk dapat menganalisis soal dengan kemampuan verbal agar dapat mengubah soal menjadi kalimat matematika. Baik, seperti itu mungkin untuk penjelasan makalah yang telah saya susun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.